warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang ke 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita sampai saat ini bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumeneb yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah nuzulul Quran, di mana nuzulul Quran ada pada malam 17 Ramadan, malam ke-17 di 10 yang kedua di bulan Ramadan pada saat sekarang ini. Yang kedua, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk serta menjelaskan perbedaan antara yang benar dan yang salah. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menjelaskan bahwa kehadiran Al-Quran pertama kali pada bulan suci Ramadan, sehingga peristiwa turunnya Al-Quran erat hubungannya dengan bulan suci Ramadan. Nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur. Di Gua Hira inilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali, yaitu surat Al-Alaq. Menurutnya Nabi Muhammad Husain Al-Hikam, suatu malam datang malaikat Jibril membawa selembar wahyu kepadanya dan berkata, "Iqra, bacalah." Dengan terkejut Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Jibril lantas mendekat hingga beliau sesak, kemudian melepaskan Nabi Muhammad sembari berkata lagi, "Bacalah." Mendengar ini Nabi Muhammad menjawab, "Apa yang akan saya baca?" Jibril kemudian mendekat dan berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum mereka ketahui." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa nuzulul Quran merupakan tanda diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kitab suci Al-Quran menjadi mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW. Sejarah nuzulul Quran memperingati pada malam 17 Ramadan. Merujuk pada penjelasan sarah Al-Quran ayat Al-Anfal ayat 41, "Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad pada hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan." Surat Al-Anfal ayat 8. Ini menjelaskan peristiwa nuzulul Quran terjadi pada hari Furqan, yaitu hari kemenangan umat Islam atas perang Badar. Perang ini terjadi pada malam 17 Ramadan. Proses turunnya Al-Quran dengan cara berangsur-angsur berbasis jawaban atas kebutuhan hukum, kemudahan dalam menghafal serta memahami isi kandungan Al-Quran. Al-Quran turun kepada Rasulullah secara berlahan atau berangsur adalah sebagai pelajaran bagi umat Islam agar selalu sabar dan berhati-hati dalam menghadapi berbagai peristiwa dan cobaan di kala itu. Fase saat ini adalah memperingati peristiwa nuzul Quran dalam mengambil hikmah atas turunnya Al-Quran. Dengan peringatan nuzul Quran, umat Islam mengharapkan menjadi semakin mencintai Al-Quran, rajin membaca dan mendalami maknanya, serta menghayati dan mengamalkannya.
proses turunnya Al-Quran ke bumi secara bertahap atau berangsur berbeda dengan kitab-kitab samawi lainnya. Hal ini menunjukkan keagungan dan kemukjizatan Al-Quran seperti firman Allah yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya berlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Al-Isra ayat 17. Hikmah atau keutamaan, kemuliaan, dan keistimewaan peringatan nuzul Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam memahami sejarah dan peristiwa turunnya Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai edukasi pendekatan diri kepada Al-Quran, lebih mencintai dan memahami dan mengamalkan Al-Quran. Yang keempat, meningkatkan minat dan motivasi membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang kelima, sebagai syiar Islam dan mendakwahkan Al-Quran. Yang keenam, peringatan nuzul Quran adalah sarana efektif menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran. Oleh karenanya, marilah kita sebagai umat Islam bisa mengambil hikmah dan bisa mempelajari dari peristiwa turunnya Al-Quran.